Tetapi tetap saya marahi dia bahwa itu yang menurut saya pertama dan terakhir kau lakukan. Saya tidak mau lagi dia seperti itu. Bagaimana timnas ini bisa berjuang semaksimal mungkin. Terkhusus Asnawi kan kebetulan orang Makassar ya. Kemudian dia diberi tanggung jawab sebagai kapten, ya dia harus berjuang semaksimal mungkin. Coach, apa yang mau disampaikan untuk Asnawi di laga final nanti? Kalau masalah itu, saya berharap Asnawi bisa bermain sebaik mungkin, kemudian bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Itu bagaimana bisa berjuang sampai dibilang cara sampai titik darah penghabisan. Gimana gitu? Iya, jadi saya sempat menelpon setelah dia bertanding. Ada momen yang saya tidak suka menurut saya pada saat pemain Singapura gagal penalti, kemudian dia datang. Itu sempat saya telepon beberapa menit ya, sudah main saya telepon, kenapa kau lakukan seperti itu? Bilang, yang tidak. Pertama, saya melihat bahwa itu tidak sewajarnya penalti, kemudian tendangan penaltinya tidak masuk. Saya datang untuk minta terima kasih. Saya bilang hal seperti itu tidak bisa kau lakukan karena ya menurut kamu tidak masalah, tetapi menurut orang yang melihat itu masalah, itu kayak mengejek. Dia bilang tidak, lillahi ta'ala saya tidak mengejek. Itu saya lakukan minta terima kasih karena penaltinya tidak masuk. Oh, berarti ucapan yang disampaikan ucapan terima kasih, Coach ya? Iya, ucapan terima kasih ke itu pemain. Jadi, tetapi tetap saya marahi dia bahwa itu yang menurut saya pertama dan terakhir kau lakukan. Saya tidak mau lagi dia seperti itu. Ya, jadi tadi malam saya telepon, saya tanyakan bagaimana situasi dan kondisi fisiknya. Dia bilang saya siap, tidak ada masalah. Ya, saya berharap seperti itu. Saya berharap timnas kita ini yang dilatih Sinteyong, saya sangat berharap dia bisa juara pada AFF 2021. Halo Tribuner, selamat sore. Kali ini saya berada di sebuah kafe yang berada di Sungai Bialo di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Jadi lokasinya itu berada tepat di samping Polres. Kafe ini namanya Dekos, yang tempatnya sangat asik Tribuners untuk menjadi tempat nongkrong bagi para tempatnya sangat asik untuk jadi tempat nongkrong karena di sini kita bisa bersantai dengan suasana yang sangat asik dan konsep kafe ini yang agak terbuka ya Tribuners. Jadi meskipun tempat ini tidak menggunakan AC ataupun dingin, suasana di sini masih sangat sejuk karena dengan berada di tempat ini kita bisa merasakan angin dari luar karena kafe ini dibangun dengan konsep yang agak terbuka ya Tribuners. Jadi kita tidak merasakan panas di sini.
Nah, kita juga bisa menikmati berbagai macam minuman yang bisa kita pesan di sini, Tribuners. Jadi ini minuman yang bisa kita pesan di Dekos ini, Tribuners. Nah, untuk menu spesial dari Dekos sendiri itu ada mango yakun dengan harga yang masih terbilang murah, Tribuners, karena hanya Rp15.000. Jadi mango yakul ini sangat nikmat, apalagi mango yakul ini merupakan minuman dingin yang sehingga bisa membuat suasana hati menjadi sejuk ketika menikmati mango yakul. Jadi tempat ini meskipun tempat ini baru dibuka, Tribuners, namun sudah sangat ramai oleh pengunjung. Jadi saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pengunjung yang sering nongkrong di Dekos. Ya, Bro Ramli, mungkin bisa disampaikan terkait kondisi atau suasana di Dekos ini, Bro Ramli. Kenapa selalu dengan fasilitas wifi ditambah dengan kopinya juga lumayan bagus, dengan fasilitas wifi yang diberikan kepada pelanggan, dengan jaringannya dengan kecepatan yang bagus. Yang kedua, teman-teman yang sering banyak kerjaan tugasnya bisa menjemput di sini karena ada sekali tempatnya, apalagi siang-siang bagus. Ditambah minumannya, tambah macam-macam minuman lah di sini yang bisa kita pilih. Nah, tinggal kita bagaimana bagus kanta ya, tinggal itu saja gitu. Tentunya nyaman lah untuk teman-teman yang suka ngobrol, suka diskusi, ya bisa lah ke sini untuk sekali-kali berkunjung. Dan kopi ini salah satu desa yang namanya juga keren karena namanya Cafe Dekos. Ya, tentunya mantap lah untuk dikunjungi, apalagi anak muda yang punya gebetan. Oke, Tribuners. Jadi itulah pendapat dari salah satu pengunjung yang selalu nongkrong di lokasi ini. Jadi tempat ini memang sangat asik, Tribuners, dengan konsep yang tidak terbuka sehingga suasana di sini menjadi sangat adem meskipun tidak ada pendingin atau ya. Oke, Tribuners, cukup sekian laporan kali ini. Silahkan berkunjung ke Dekos untuk menikmati berbagai minuman, baik itu minuman hot ataupun ice, bisa dipesan di Dekos. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, selamat siang. Saat ini saya menginformasikan atau mereview terkait keindahan air terjun mini yang ada di Sungai Sipoe ini. Sungai Sipoe, kelurahan Sungai Sipoe. Ini tepatnya di
lingkungan Batu Besi, Kelurahan Sepae, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Inilah penampakan dari air terjun yang ada di sini, Tribuners. Dan ini pemandangannya cukup lumayan indah. Jadi sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat berfoto, karena tempatnya lumayan instagramable. Seperti apa kondisinya lebih dekatnya, Tribuners? Mari kita sama-sama mendekat. Ini merupakan embung Sepae. Pemandangan air terjun sungainya ini cukup indah ya, Tribuners. Inilah pemandangan terdekat. Jadi ini yang merupakan embung Sepae, Kelurahan Sepae, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Tapi pemandangan di sini cukup instagramable. Nah, cocok untuk tempat berfoto.
Iya, pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di pusat kuliner Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita akan melihat suasana tempat penjualan ikan dan pembakaran ikan pusat kuliner di Kabupaten Sinjai ini di malam hari ini. Kita akan mengunjungi seperti apa lokasi pendaratan ikan di malam hari ini di Lapa, Kabupaten Sinjai, salah satu pusat pendaratan ikan terbesar di wilayah selatan Sulawesi Selatan ini. Nah, ini sejumlah kendaraan yang parkir di halaman lokasi pendaratan ikan di Lapa, Sinjai Utara. Nah, seperti ini pemirsa, kita sudah masuk di daerah pendaratan ikan. Nah, biasanya masyarakat yang ingin mencicipi kuliner khas laut ikan datang membeli di sini, baru keluar membakar ikan yang dibelinya secara langsung dan segar. Nah, seperti ini sangat ramai pemirsa. Ikan-ikan cukup murah dipasarkan di tempat ini karena memang langsung mendarat. Nah, ini adalah muara Sungai Tangka. Cukup padat di awal pekan ini. Nah, ini sejumlah pengunjung yang membeli ikan langsung di tempat ini. Ini biasanya kalau tamu-tamu seperti ini adalah tamu dari luar Kabupaten Sinjai yang ingin mencicipi ikan segar yang baru saja mendarat. Cukup melimpah ikan-ikan yang mendarat di tempat ini. Seperti ini, mulai 50.000, 70.000, 80.000 hingga 100.000 per satu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat tempat pembakaran ikan di pusat kuliner. Nah, ini sejumlah warung-warung berjejer di depan kamera Anda pemirsa. Ini asap-asap yang berkerumun, membumbung tinggi di sana adalah pusat kuliner tempat penjualan pembakaran ikan. Kita akan lihat langsung para penjual ikan kuliner memasak dan membakar ikannya.
ini baru dipotong-potong untuk dimasak. Nah, ini adalah ikan apa itu, Bu? Ikan kerapu sedang dibersihkan dan segera akan dibakar di tempat. Lupa gimana? Bakar ikan guys, tapi bohong. Ikan apa itu, Bu? Ikan kerapu, ini namanya ikan sunu. Sunu pemirsa. Jadi ada ikan kerapu, ada ikan sunu, dan masih banyak lagi jenisnya yang dipasarkan di TPI Lapa ini. Dan ini adalah, Ada juga minasnya, Pak. nah ini ada sedang dibersihkan untuk persiapan dibakar. Seperti ini cara membersihkannya. Ini berapa menit, Bu, ya dibersihkan? 5 menit. 5 sampai 10 menit, Bu, ya. Sudah bisa dibakar. Ada lagi itu, Pak, minuman sinjai. Ya. Minasnya itu. Oh, ada juga minasnya. Minuman khas Sinjai. Itu bahannya apa-apa, Bu? Tape, susu, Tape, susu, madu, telur. telur ayam kampung. Iya. Cara pembuatannya bagaimana, Bu? Disatukan saja berblender. Berapa lama di apa? Tidak lama juga. Kalau satu bakso besar toh, 1 jam, paling lama 1 jam. Pusat kuliner ini juga mulai dibuka pada pukul 17 sore hari hingga dini hari atau menjelang subuh. Jadi Anda yang berada dari luar Kabupaten Sinjai dan ingin mencicipi kuliner khas Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, maka Anda harus datang paling cepat pukul 17 di sore hari atau jam 5 sore, karena jika Anda terlalu cepat datang, maka warung-warung di tempat ini belum buka seperti itu, pemirsa. Jadi penting Anda ketahui kapan jadwalnya buka dan kapan beroperasinya, agar Anda tidak menunggu lama dan dapat menikmati khas kuliner
kelapa ini. Saya bukit. Ada motor sama pakai. Harus kan aduh deh. Siapa-siapa di sini lagi dia?
Kita najaknya aku jalan motor-motor ah.
Tribuners diinformasikan bahwasanya jalan AM Yahya kaki ini setelah terjadinya hujan sekitar 2 jam sampai 3 jam tadi di Kabupaten Baru. Kasus ini pun mengurangi kenyamanan pengguna jalan di lokasi ini. Genangan air ini terjadi pasca hujan selama beberapa jam tadi, dan curah hujan pun tidak tergolong tinggi ya. Cuman mungkin karena saluran di sini kurang bagus atau selokannya tidak lancar atau tersumbat sehingga tergenanglah air di Jalan AM Yahya Kabupaten Baru, Kelurahan Sumpang, Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Inilah saluran pembuangan air yang dibuat oleh warga setempat. Itu pun dibuat dengan saluran ini dibuat dengan alat seadanya ya. Cuman rumputnya dibersihkan agar airnya sedikit mengalir. Kemudian kondisi selokan yang sebelah sini, ini tersumbat terbenas. Air tidak mengalir di selokan ini, alias tersumbat. Ini adalah selokan atau saluran air di jalan ini. Oke, sekian dari saya Tribuners. Terima kasih.
Hai Tribuners, selamat sore. Diinformasikan bahwa telah terjadi angin puting beliung di Kabupaten Baru, tepatnya di BTN Babana Permai yang berlokasikan di Kelurahan Copok, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi di BTN ini ada 5 rumah yang terdampak angin puting beliung. Dari kelima rumah yang terdampak tersebut, 4 diantaranya merupakan empat diantaranya sudah menjadi pemilik orang lain atau sudah dibeli dan ada pemiliknya. Sementara satu rumah lainnya masih atas nama developer perumahan ini. Jadi ini lokasinya di BTN Babana Permai, Kabupaten Baru. Nah, beginilah kondisi kelima rumah yang rusak terdampak angin puting beliung. Nah, inilah penampakan seng rumah atau atap rumah yang dibawa terbang oleh angin puting beliung. Ini dikumpulkan oleh warga di tempat ini. Jadi pada saat ini warga tengah memperbaiki atap rumahnya yang sementara rusak. Ini seperti yang kita lihat, masyarakat di atas sana memperbaiki atau membuka sengnya yang sudah rusak. Di lokasi ini Tribuners ada 5 yang terdampak angin puting beliung dan kondisinya gentengnya hilang atau habis terbuka.
Oke, sekian, terima kasih. Belajar, awalnya saya cuma belajar bikin kue, belajar karena memang saya awal mulanya tidak ada sama sekali skill di yang namanya bagian-bagian tepung, bahan-bahan kue, apapun itu tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu ini pengembangnya merek apa, dan lain-lain, pokoknya tidak ada. Andi Umiyah, 35 tahun, mengawali usahanya di tahun 2018. Saat itu, dirinya tengah mengandung anak kedua dan divonis untuk menghentikan segala aktivitas yang dapat mengganggu janinnya. Tetapi, Umi adalah seorang yang aktif dan tidak suka diam. Dia mengatakan bahwa awal mula usahanya hanya sekedar iseng dengan membeli kue susu Kospin. Setelah itu, dia pun mulai membuat kue yang sama. Dia menceritakan bahwa dirinya bukanlah orang yang pandai di dapur. Segala sesuatunya dibantu oleh keluarganya dan peralatan dapur yang dipinjamnya dari tetangga. Dengan modal dan keterampilan seadanya, Umi mulai belajar membuat kue. Namun, berkat tekad untuk belajar pada saat itu, ia dibantu oleh temannya mulai melakukan uji coba. Nah, cuman karena kemauan dan ada satu teman yang mendorong untuk membantu, sudah saya lakukan di rumah. Itu pun untuk pribadi, awal mulanya untuk pribadi. Karena apa? Saya kan cuma pinjam peralatan semua dari tetangga. Nah, pada saat itu saya belajar campur sendiri. Pada hari pertama itu alhamdulillah berhasil. Walaupun itu ada sedikit yang masih mau ditambah, bumbunya, apanya saya tambah. Kue buatannya pun diposting di sosial media dan mendapat respon warganet. Akhirnya, Umi memberanikan diri untuk menawarkan jualannya ke toko-toko yang ada di kota Parepare. Awalnya, ia sempat merasa sedih lantaran jualannya ditolak dan dipermalukan oleh pemilik toko. Dengan derai air mata, Umi masih merasakan perihnya kala itu. Perasaannya campur aduk saat kejadian itu. Tanpa pikir panjang, Umi langsung meninggalkan tempat yang menolaknya itu. Kejadian itu pun membuat Umi berpikir untuk memperbaiki produknya. Momen itu menjadi awal mula kesuksesan Umi. Ya, hal wajar ya, manusiawi, campur aduk. Ada perasaan sedih, tapi di sisi lain saya juga berpikir mungkin ini batu loncatan untuk saya lebih baik lagi ke depannya, untuk memperbaiki mungkin dari segi kemasan, atau karena memang pada saat itu tidak ada yang namanya dari dinas kesehatan, belum ada PRT-nya apanya. Jadi ya sebagai penyemangat juga waktu pada saat ditolak. Kalau rasa mungkin minder, malu, pasti ada, karena apalagi waktu itu bukan orang sedikit ya, waktu ditolak bukan andaikan berdua ya mungkin nggak terlalu bagaimana. Cuman saya ingat saat itu banyak sekali orang waktu saya menawarkan produk dan ditolak secara mentah-mentah. Ditolak ya dengan anunya ya, pada saat itu saya bergegas untuk mengambil produk saya, untuk ambil produk, dan saya bergegas keluar dan pulang. Dalam jangka waktu setahun, ibu 3 anak ini membuka toko dan diberi nama Toko Mulia Jaya. Berkat bantuan keluarga, teman, dan organisasi, usahanya bisa sampai ke titik sekarang. Waktu itu saya dengan percaya diri bahwa produk saya menurut saya alhamdulillah baik. Karena ini kan baru satu orang yang bilang tidak baik. Sedangkan respon orang dari luar daerah itu alhamdulillah banyak respon baik.
Mulia Jaya menjajakan berbagai macam kue dan olahan makanan khas Bugis. Orderannya pun terus bertambah sampai keluar pulau. Dan jelang Natal tahun baru ini, pesanan kue dan jajanannya laris terjual khususnya ke Kabupaten Toraja. Kini usahanya sudah berkembang pesat dan terus mencari pekerja di bagian produksi untuk mencapai target pesanan. Ibu 3 anak ini berpesan jangan takut untuk gagal ketika membuka usaha. Pesan saya untuk adik-adik yang ingin membuka usaha, jangan pernah takut untuk gagal. Jangan pernah takut untuk gagal, karena apa? Kita bisa kita satu kegagalan. Jika gagal yang satu, coba lagi. Gagal, coba lagi. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam pariwisata. Manimbahoy. Ya, Desa Manimbahoy, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki destinasi wisata yang sangat diminati. Kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat menarik untuk Seperti apa wisata yang kami miliki? Di antaranya Danau Tanralili, Longkol Lapang, Buluk Baria, area camping di Bontok Budung, swafoto di Bukit Bencua, air terjun Lengkete, air terjun Bidadari, dan masih banyak lagi yang lain yang bisa Anda kunjungi. Baik, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Manimbahoy. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Dengan Bapak siapa mungkin bisa diperkenalkan kepada kami? Dengan Bapak Hasan. Begini Pak, saya ingin sedikit bertanya. Ya. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang cara pemerintah mengelola potensi wisata yang ada di desa Bapak? Alhamdulillah, saya selaku tokoh masyarakat di Desa Manimbahoy ini merasa bangga kepada pemerintah desa yang begitu pintar melihat sumber daya alam yang ada di Desa Manimbahoy ini untuk dikembangkan, dan hasilnya sudah dirasakan oleh masyarakat banyak di desa tadi. Jadi seperti apa sih harapan Bapak untuk kedepannya ini? Kami sangat mengharapkan kepada pemerintah desa supaya lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Manimbahoy ini untuk mengangkat pendapatan masyarakat, mensejahterakan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di Desa Manimbahoy. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa terjadi di Manimbahoy, dan semoga wisata yang ada di Manimbahoy semakin maju. Ya Pak ya, terima kasih. Oke baik, mungkin sampai di sinilah perbincangan singkat kita dengan salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Manimbahoy. Saya ingin bertanya. Oh begitu. Mungkin akan berkunjung 2 kali ke 3 kali ke sana, mungkin bisa? Ya, masih tertarik untuk itu? Ya kalau saya tertarik sih bawa kawan-kawan kembali ke sini. Sikat. Ya, terima kasih ya Dek atas bincang-bincang singkatnya. Semoga untuk kedepannya wisata Manimbahoy semakin maju ya.
dari itu, jangan lupa yuk eksplor wisata desa Manimbahoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan Jalan Tani Baru di tengah persawahan Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa. Dipimpin langsung oleh Askar Liwang, selaku Kepala Desa Datara. Diingat semua masyarakat Cabenge, jangan terlupakan. Yang penting ada di kunyah-kunyah. Semoga Pak bertanya, saya bertanya. Oh, ini bertanya, saya menjawab. Oh iya, betul Pak. Sudah meraga perasa tabu untuk Pak Supriyansa. Magalolada sedih Pak Supriyansi itu orangnya baik dari dulu. Apa harapan tak ke depan untuk Bapak Supriyansa? Tanggapan saya semua harapanku, harapan masukku Supriyansa ke dalam mata jaga. Harapanku semoga majap-japa Pak Supriyansa sehat selalu, terpilih Benge. Diingat semua masyarakat Cabenge, jangan terlupakan. Yang penting ada di kunyah-kunyah. Luar biasa tempat ini karena selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Janji kuriolo makadaka ya ku terpilih kak terpilih.
kami panitia, kami juga punya hak Pak panitia juga, sama-sama di panitia. Ya, kita bertanggung jawab sekarang ini. Iya, kalau Pak Mata ini. Jadi saya suruh dulu. Biar misal di Bapak. Dari siapa yang enggak bisa, Pak, enggak bisa. Bisa duduk. Kami panitia, kami juga punya hak Pak panitia juga, sama-sama di panitia. Ya, kita bertanggung jawab sekarang ini. Iya, kalau Pak Mata ini. Jadi saya suruh dulu. Biar misal di Bapak. Dari siapa yang enggak bisa, Pak, enggak bisa. Bisa duduk. Foto dulu. Ya. Panggil nomor 3 lagi. Ya, ada. Ini baru nah, tetapi besok kita serahkan kemenangan ke mereka. Bisa terima. Oke. Kami duduk sama ini hari ini pun dia mau berdiri. Ya. Ya, oke. Kasih. Tidak ada eksekusi. Jadi kita kembalikan ke federator. Ya, laporan PT. Ya. Hasil laporannya harus kita tinggal. Pengawas. Oke. Nanti masuk di saya akan tentukan bahwa kemenangan. Oke, silakan. Jadi kami informasikan kepada semua penonton bahwa untuk besok hari Sabtu tidak ada penonton, mau baik lokal maupun pendatang tidak diizinkan sama sekali masuk ke stadion. Sampai hari Minggu kecuali ofisial atau perangkat pertandingan dengan panitia yang bertugas dalam lapangan. Informasikan kepada semua penonton. Iya, Gasai. Iya. Gasai. Imam. Sudah. Aman, sudah. Again. Tenang, again. Sudah. Mas Pro bersama tim dari panitia pelaksana Liga 3. Pada prinsipnya kami sudah memutuskan secara bersama tim pelatih, bersama pemain,
bahwa pertandingan hari ini sudah selesai. Bertanding itu siap menang, siap kalah. Terima kasih buat teman-teman bagi dari supporter Kabupaten Sidra. Apapun hasil keputusan dari tim Dewan Juri dan tim panitia pelaksana, ayo kita pulang yakin Sidra pasti menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2002. Harapan saya tentu kepada seluruh jajaran TNI Polri dan seluruh dan lancar dan terhindar dari praktek-praktek radikalisme, terorisme, kekerasan narkoba dan lainnya. Ada beberapa keramaian umum lainnya, termasuk penggunaan panggung hiburan, kekerasan, arak-arakan dan pawai lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan di masa pergantian tahun baru. 2. Kapasitas maksimal pengunjung tempat keramaian termasuk pusat perbelanjaan seperti mal dan lain tetap harus menjaga kondisi pada situasi 75% pengunjung dengan memperlakukan sistem buka tutup yang tentu diharapkan kepada TNI Polri dan seluruh jajaran polisi Pamung Praja dan Dishub untuk melakukan pengaturan buka tutup sebagaimana diberlakukan pada kondisi melindungi di semua tempat termasuk rumah makan, pusat perbelanjaan dan instansi-instansi serta lainnya sehingga mudah pengontrolan orang masyarakat kita. Kemudian terakhir melaksanakan kegiatan sosial yang diinginkan mengoperasi maksimal pengunjung 20 orang dan wajib tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan protokol kesehatan secara ketat. Hadirin yang berbahagia, beserta yang saya cintai, dan harapan saya masyarakat terus menjaga keamanan lingkungan dan tentu tidak dapat dilaksanakan proses pengamanan tanpa adanya dukungan secara luas dan dapatkan masyarakat dan tentu penghormatan pasukan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan hati yang khusyuk dan penuh rasa ikhlas, Engkau memilih hati seimbang dan andalan. Saat ini kami sedang melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pengembangan operasi ini tahun 2021. Allahumma ya Allah. Sistem yang baru di Tapera dengan di FLPP. Nanti itu kami masih cari celahnya Pak, karena memang sampai sekarang hanya baru secara belum ada teknis yang menyampaikan proses selesai Tapera itu sampai di mana gitu. Jadi makanya sementara kita yang masih pakai, makanya jalannya dua Pak, ada FLPP dan Tapera. Mungkin itu Pak, nanti kami update terus Pak ke grup apa yang ada perubahan-perubahan dari Tapera ini, sistemnya sampai dengan pencairan selesai, nanti kita lihat apakah bisa segera dalam waktu minggu ini sudah ada keluar Pak ketentuan yang baru. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Terima kasih Pak Polis. Terima kasih Pak. Saya duduk Pak ya. Maka Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang sebelum acara pada sore hari ini, kami di APRC memang sudah menunggu acara ini dilaksanakan. Pelaksanaan kemarin waktu acara di Mall Nipah itu kita sudah memang rencanakan. Namun memang pada hari ini karena ada beberapa teman yang beliau ini mengikuti melalui Zoom. Ya. Tadi saya lihat di slide itu disebutkan bahwa Baik Pak ya, baik pada surat pernyataan atau dalam tuntutan dengan kita bicara PKS memang sebetulnya lazim ya Pak, memang banyak kata-kata baik itu dilakukan pada beberapa yang komersil Pak ya. Saya lihat memang di LPP sendiri terutama di subsidi kalau kita punya kualitas memang 0,0 sekian Pak. Apa namanya? Menjadi pemilik rumahnya dan seiring jalannya kredit berwaktu
seiring waktu berjalan kreditnya memang selama ini masih sangat baik, mereka punya kualitas. Memang di luar apa yang menjadi pertimbangan developer harus menagih itu tidak terstatement seperti itu sih. Selamat pagi, selamat sore para tribuners. Kembali di desa Ikat latihan sebagai persiapan menghadapi putaran kedua atau seri keempat Liga 1 dan Liga 1. Saat ini para pemain PSM diberi latihan pasti.
Ya, saat ini para Tribuners, para pelatih PSM Syamsuddin Batola melakukan game internal kepada skuad PSM Makassar, di mana tim dibagi dua. Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, dimarahi pelatih Sintayong gara-gara mengejek pemain Timnas Singapura, Faris Ramli. Laga semifinal leg kedua Piala AFF Timnas Indonesia dan Timnas Singapura berlangsung dramatis. Bermain di Stadion Nasional Singapura, Sabtu malam, Indonesia menang 4-2 dalam waktu 120 menit. Gol-gol Timnas Indonesia dicetak oleh Ezra Walian pada menit ke-11. Pratama Arhan menit 87, Sawal Anwar menit 91 gol bunuh diri, dan Egy Maulana Fikri menit 105. Sedangkan, 2 gol Timnas Singapura dicetak Song Uyong menit 45 dan Sahdan Sulaiman menit 74. Terlepas dari skor akhir, ada satu momen yang cukup menarik perhatian hingga menghebohkan media sosial. Momen tersebut bermula ketika Timnas Singapura mendapat hadiah penalti di penghujung babak kedua. Beruntung, Nadeo Argawinata berhasil menepis tendangan penalti yang dieksekusi oleh Faris Ramli. Padahal, langkah Timnas Indonesia hampir dipastikan bakal terhenti jika sepakan penalti tersebut masuk. Tak ayal, luapan kegembiraan menyelimuti para pemain Timnas Indonesia, tak terkecuali Asnawi Mangkualam. Mantan pemain PSM Makassar itu bahkan langsung menghampiri Faris Ramli dan diduga mengatakan thank you kepadanya. Aksi kontroversial Asnawi itu kemudian sempat menjadi trending topik yang ramai diperbincangkan di Twitter. Namun, aksi Asnawi tersebut ternyata menimbulkan kemarahan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan mengancam mencoret Asnawi jika kejadian yang sama terulang kembali. Saya tidak mengetahuinya di stadion, tetapi saya terkejut ketika saya melihat videonya setelah itu. Setelah makan siang, saya memarahi Asnawi dengan mengatakan jika itu terjadi lagi saat saya melatih, jangan pernah berpikir tentang bermain untuk tim nasional. Semua orang di lapangan adalah mitra kerja, lihat betapa sedihnya pemain itu karena gagal mencetak gol tendangan penalti. Sesuatu yang tidak dapat diterima juga ketika pemain memprovokasi atau merayakan gol di depan bench lawan. Asnawi sudah berjanji ke saya untuk tidak melakukannya lagi, kata Sintayong dikutip Superball.id dari media Korea Selatan, Jongang. Asnawi merupakan pemain yang bermain di klub kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Greeners atas rekomendasi Sintayong. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu sebelumnya tak ragu untuk menyebut Asnawi sebagai pemain kesayangannya. Selain dari pelatih Timnas, Asnawi juga dimarahi oleh ayahnya yang juga legenda PSM Makassar, Bahar Muharam. Bagaimana Timnas ini bisa berjuang semaksimal mungkin. Terkhusus Asnawi kan kebetulan orang Makassar ya. Kemudian dia diberi tanggung jawab sebagai kapten. Ya dia harus berjuang semaksimal mungkin. Coach, apa yang mau disampaikan untuk Asnawi di laga final nanti? Kalau masalah itu, saya berharap Asnawi bisa bermain sebaik mungkin, kemudian bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Itu bagaimana bisa berjuang sampai dibilang cara sampai titik darah penghabisan. Gimana gitu? Iya, jadi saya sempat menelpon setelah dia bertanding. Ada momen yang saya tidak suka menurut saya pada saat pemain Singapura gagal penalti, kemudian dia datang. Itu sempat saya telepon beberapa menit ya.
Sudah main, saya telepon, kenapa kau lakukan seperti itu? Saya bilang, dan tidak. Pertama, saya melihat bahwa itu tidak sewajarnya penalti, kemudian tendangan penaltinya tidak masuk. Saya datang untuk minta terima kasih. Saya bilang hal seperti itu tidak bisa kau lakukan karena ya menurut kamu tidak masalah, tetapi menurut orang yang melihat itu masalah. Itu kayak mengejek. Dia bilang tidak, lillahi ta'ala saya tidak mengejek. Itu saya lakukan minta terima kasih karena penaltinya tidak masuk. Oh, berarti ucapan yang disampaikan ucapan terima kasih, Presiden? Iya, ucapan terima kasih ke itu pemain. Jadi, tapi tetap saya marahi dia bahwa itu yang menurut saya pertama dan terakhir kau lakukan. Saya tidak mau lagi dia seperti itu. Ya, jadi tadi malam saya telepon, saya tanyakan bagaimana situasi dan kondisi fisiknya. Dia bilang saya siap, tidak ada masalah. Ya, saya berharap seperti itu. Saya berharap timnas kita ini yang dilatih Sinteyong, saya berharap dia bisa juara pada AFF 2021. Halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot Tribun Timur dan tentu saja edisi 28 Desember 2021. Dan di mana siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, berita pertama datang dari kota Makassar, di mana tim nasional Indonesia menghadapi Thailand di final Piala AFF 2020. Pertandingan kedua kesebelasan akan berlangsung 2 leg di National Stadium Singapura pada Rabu 29 Desember 2021 dan Sabtu 1 Desember 2022. Harapan besar berada di tim Garuda untuk membawa trofi Piala AFF ke tanah air. Hanya menjadi runner-up di beberapa pegelaran Piala AFF harus diakhiri. Harapan itu salah satunya muncul dari Bahar Muharram selaku ayah dari Kapten Timnas Indonesia, Asnawi. Asnawi juga mengaku dia bersama masyarakat Kota Makassar dan Sulsel berharap Timnas Indonesia berjuang semaksimal mungkin, terkhusus kepada Asnawi yang merupakan putra daerah Makassar dan mendapatkan tanggung jawab sebagai kapten. Dan Asnawi harus terus memompa semangat rekan setimnya dalam pertandingan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung bersama dengan reporter Kaswadi Anwar. Halo, selamat siang rekan Kaswadi. Ya, selamat siang Kinan. Ya, baik, bisa Anda jelaskan apa tanggapan ayah Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam terhadap lolosnya Indonesia ke final Piala AFF 2020? Ya, terima kasih Kinan. Ya, kita ketahui bersama bahwa Timnas Indonesia asuhan dari pelatih Korea Selatan Sinteyong telah berhasil melaju ke final Piala AFF 2020. Mereka akan melawan Timnas Thailand yang setelah mengalah Thailand sendiri lolos setelah mengalahkan tim Vietnam di semifinal, dan mereka kedua tim akan bertemu di National Stadium Singapura pada Rabu 29 Desember 2021 dan pada Sabtu 1 Januari 2022. Dari ayah Kapten Timnas Indonesia Bahar Muharram mengaku sangat senang dengan keberhasilan Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke final Piala AFF lantaran pada pegelaran sebelumnya Timnas Indonesia hanya bisa meraih runner-up, makanya di tahun 2021 ini diharapkan Timnas bisa mengakhiri hanya berakhir dengan runner-up tapi bisa mengangkat trofi dan memulangkan trofi Piala AFF ke tanah air Indonesia.
Untuk diketahui oleh para Tribuners bahwa Asnawi merupakan anak dari legenda PSM yakni Bahar Muharram. Untuk lebih lanjutnya, Bahar mengatakan Asnawi harus memompa semangat dari para teman-temannya untuk bisa mengangkat trofi. Utamanya harus berjuang sampai titik darah penghabisan jika perlu. Sekian rekan Kinan. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bahar Muharram terkait aksi viral sang anak seusai bermain dengan Singapura gagal mengeksekusi penalti? Pemain Singapura gagal mengeksekusi penalti. Ya, terkait aksi Asnawi Mangkualam, ya, aksi ini memang sempat menghebohkan bahkan menjadi sorotan dari media asing pula. Hal ini tak lepas dari kronologi kejadian ini berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Arhan Pratama di menit 87 pertandingan di babak kedua, di mana pada saat itu skor antara Indonesia dan Singapura 2-2. Pada saat itu terjadi pelanggaran dalam kotak penalti dan wasit berasal dari Oman langsung menunjuk titik bukti bagi timnas Singapura. Dari situ berawal aksi viral yang dilakukan oleh Asnawi, di mana eksekusi yang dilakukan oleh Faris Ramli berhasil dimentahkan oleh kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata. Setelah itu para pemain Indonesia sangat gembira dan termasuk Asnawi langsung berlari berlutut di depan Faris Ramli yang mengatakan terima kasih atau thank you so much. Pada saat itu hal inilah yang menjadi sorotan bagi Asnawi baik dari media asing maupun para pecinta sepak bola khususnya di tanah air, termasuk dari ayahnya sendiri Bahar Muharram. Dia pun Bahar mengaku langsung menelpon Asnawi seusai pertandingan selesai. Dia langsung mempertanyakan aksi tersebut. Dia menanyakan kepada sang anak bahwa kenapa dia lakukan. Dari Asnawi menjawab bahwa dia menganggap bahwa penalti yang diberikan kepada Singapura itu tidak wajar dan tidak sama sekali menurut Asnawi bukan merupakan sebuah pelanggaran. Namun dari sang ayah sendiri Bahar Muharram mengaku marah kepada sang anak karena aksi tersebut sangat tidak baik bagi pemain sepak bola. Ia pun mengingatkan kepada Asnawi untuk tidak mengulangi perbuatannya. Cukup itu yang pertama dan terakhir dilakukan bagi tim. Ya, sekian rekan Kinan. Ya, baik rekan Kaswadi Anwar. Selanjutnya, apa harapannya di laga final Piala AFF 2020 untuk melawan Thailand ke depannya? Ya, dari Bahar Muharram sendiri berharap Asnawi beserta rekan setimnya bisa membawa trofi Piala AFF 2020 ke Indonesia, karena ini menjadi trofi yang akan menjadi buah di akhir tahun bagi masyarakat Indonesia, karena sudah lama trofi ini tidak diangkat oleh timnas Indonesia, terakhir sekitar beberapa 1 dekade lalu. Mungkin itu rekan Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Bahar Muharram selaku ayah Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Berikut liputannya. Bagaimana timnas ini bisa berjuang semaksimal mungkin. Terkhusus Asnawi kan kebetulan orang Makassar ya. Kemudian dia diberi tanggung jawab sebagai kapten, ya dia harus berjuang semaksimal mungkin. Coach, apa yang mau disampaikan untuk Asnawi di laga final nanti? Kalau masalah itu saya berharap Asnawi bisa bermain sebaik mungkin, kemudian bisa membangkitkan semangat teman-temannya. Itu bagaimana bisa berjuang sampai dibilang tentara sampai titik darah penghabisan. Gimana gitu? Iya, jadi saya sempat menelpon setelah dia bertanding. Ada momen yang saya tidak suka menurut saya pada saat pemain Singapura
gagal penalti, kemudian dia datang. Itu sempat saya telepon beberapa menit ya. Sudah main saya telepon, kenapa kau lakukan seperti itu? Bilang, dan tidak. Pertama, saya melihat bahwa itu tidak sewajarnya penalti, kemudian tendangan penaltinya tidak masuk. Saya datang untuk minta terima kasih. Saya bilang hal seperti itu tidak bisa kau lakukan karena ya menurut kamu tidak masalah, tetapi menurut orang yang melihat itu masalah, itu kayak mengejek. Dia bilang tidak, lillahi ta'ala saya tidak mengejek. Itu saya lakukan minta terima kasih karena penaltinya tidak masuk. Oh, berarti ucapan yang disampaikan ucapan terima kasih, Coach ya? Iya, ucapan terima kasih ke itu pemain. Jadi tetapi tetap saya marahi dia bahwa itu yang menurut saya pertama dan terakhir kau lakukan. Saya tidak mau lagi dia seperti itu. Ya, jadi tadi malam saya telepon, saya tanyakan bagaimana situasi dan kondisi fisiknya. Dia bilang saya siap, tidak ada masalah. Ya, saya berharap seperti itu. Saya berharap timnas kita ini yang dilatih Sinteyong, saya berharap dia bisa juara pada AFF 2021. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Bapak Bahar Muharram selaku ayah Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Dan terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk laporan Anda langsung dari Kota Makassar dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, jangan kemana-mana, seusai jeda berikut kita masih ada informasi selanjutnya. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan pastinya kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Pindrang, di mana Polres Pindrang periksa 18 saksi terkait joki vaksin Abdul Rahim. Nah, Polres Pindrang telah menaikkan status kasus joki vaksin Abdul Rahim dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal itu dikatakan Kasat Reskrim Polres Pindrang AKP Diki Marizaldi saat ditemui di Polres Pindrang pada Senin 27 Desember 2021. Pihaknya juga telah memeriksa 18 saksi terkait kasus tersebut. Sampai saat ini kami sudah memeriksa 18 saksi. 18 saksi ini sudah termasuk Abdul Rahim dan 15 pengguna joki vaksin bebernya. Dan juga dikatakan pihaknya juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa kartu vaksin pengguna jasa joki Abdul Rahim. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung bersama dengan reporter Nining Anggraini. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang rekan Kinan. Ya, sampai saat ini sudah berapa saksi yang diperiksa rekan Nining? Ya, untuk saat ini proses kasus dari joki vaksin Abdul Rahim ini sudah masuk dalam tahap dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan saat ini Polres Pindrang telah memeriksa 18 saksi terkait kasus tersebut. 18 saksi ini sudah termasuk dari Abdul Rahim sendiri dan 15 pengguna jasa vaksin tersebut. Seperti itu. Dari 15 pengguna joki vaksin, sudah berapa yang sudah disuntik vaksin, rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Abdul Rahim ada 15 pengguna jasa joki vaksin yang ia terima tawarannya, yakni dan saat ini dari 15 pengguna joki vaksin tersebut sudah ada 7 orang yang dilakukan atau disuntik ulang oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Nah, untuk yang disuntik ulang tersebut bertahap, ada yang pada hari Kamis, yakni ada 3 orang, kemudian untuk hari Sabtunya itu ada 4 orang, jadi totalnya sudah ada 7 orang. Dan sisa 8 lagi masih dalam proses pendalaman. Untuk 7 orang ini rata-rata merupakan dari lingkungan Rubae, dari warga Kabupaten Pindrang. Seperti itu rekan Kinan.
Ya, kapan penetapan tersangka tersebut, rekan Nining? Ya, jadi untuk penetapan tersangka sendiri saat ini Polres Pindrang masih dalam gelar perkara dan hari ini mulai gelar perkara dan kemungkinan tersangka akan ditetapkan besok dan sementara ini kita masih menunggu dari pihak Polres Pindrang untuk info selanjutnya. Namun jika ada sudah ditentukan tersangkanya, pihaknya menerapkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan pasal junto yakni pasal 13B mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Nah, untuk itu bagi yang tersangkanya ini akan diancam hukuman 1 tahun penjara dengan denda 1 juta. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Nining Anggraini untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita bersama-sama akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pindrang, AKP Deki Marizaldi. Berikut liputannya. Perlu kami jelaskan untuk perkara ini kami sudah naikkan ke tahap penyidikan. Sebentar kita akan gelar untuk penentuan siapa tersangkanya, untuk gelar perkara terkait penentuan tersangka. Namun dari semua sudah kita periksa, kita sudah kenakan di pasalnya itu pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terkait wabah penyakit menular. Kita juntukan di Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pasal 13B begitu. Berarti pasal berlapis ya? Tetap pasal utama pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Itu untuk rahim? Kalau untuk rahimnya belum, kita masih status saksi. Jadi nanti kita gelar perkara terkait penentuan siapa yang tersangkanya seperti itu. Sampai sekarang ada berapa jumlah saksi yang diperiksa? Sampai saat ini sudah 17 orang saksi semua dengan rahim kita periksa, tinggal 1 lagi. Namun kita sudah bisa mengambil kesimpulan untuk gelar perkara nanti sore. Untuk 17 yang diperiksa itu apakah termasuk pengguna jasa vaksin? Iya, yang dari 15 orang itu kemudian dari ada beberapa saksi kita periksa, jadi totalnya sudah 17 dengan rahimnya kita periksa sebagai saksi. Nah, semuanya potensi tersangka atau bagaimana dengan ini? Kalau untuk potensi tersangka nanti kita bisa simpulkan setelah kita gelar perkara, karena gelar perkara nanti kita penentuan tersangka sebentar sore. Jadi besok sudah bisa kita rilis atau diumumkan untuk tersangkanya siapa. Dan untuk tindak lanjutnya kita sudah melakukan penyitaan kepada kartu-kartu vaksin dan sertifikatnya yang sudah beredar, yang dibawakan rahim kepada saksi yang pengguna jasa si Abdul Rahim sudah kita sita. Kemudian selain rahim dengan pengguna jasanya, apakah potensi juga diperiksa mereka petugas yang ditempati rahim untuk vaksin mewakili orang? Ya pasti untuk vaksinator akan kita ambil keterangan sebagai saksi nanti terkait keberadaan rahim ataupun semacam kita ambil keterangan saksinya untuk penguatan di berkas seperti itu. Dari saksi-saksi itu kemudian apa tadi sebagai barang bukti yang disita kemudian? Kita sudah melakukan penyitaan kepada kartu vaksin yang sudah beredar kepada 15 orang itu sudah kita sita. Kita sudah melakukan penyitaan dari pengadilan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pindrang AKP Deki Marizaldi. Dan terima kasih rekan Nining Anggraini langsung dari Kabupaten Pindrang atas informasi yang Anda sampaikan dan selamat bertugas kembali.